Football Universe. Pemain ini telah 2 kali mengangkat Piala Dunia. Satu sebagai kapten Prancis di Piala Dunia 1998 dan satu lagi saat menjadi pelatih Prancis di Piala Dunia 2018. Dia adalah Didier Deschamps. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Seorang gelandang pekerja keras adalah sebutan yang pantas disematkan kepada pemain yang satu ini. Di lapangan tengah, dia selalu bekerja merebut bola, serta melepaskan umpan-umpan terukur ke lini depan. Selama 90 menit, dia akan fokus tanpa kena lelah. Dan karena hal tersebut, dia telah merebut hampir semua trofi bergengsi di Eropa dan di dunia. Didier Claude Deschamps lahir di Bayonne, Prancis pada 15 Oktober 1968. Didier adalah anak kedua dan dia memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Philippe. Ayahnya Pierre adalah seorang pelukis dan ibunya Jeanette bekerja sebagai penjual benang wol. Keluarga Deschamps sebenarnya adalah orang Boski, sehingga Deschamps sebenarnya memiliki darah keturunan Spanyol. Deschamps dan saudaranya Philippe sejak kecil telah diperkenalkan berbagai macam olahraga oleh orang tuanya. Mulai dari mendayung, bola basket, sepak bola, omnisports, bosque pelota, dan rugby. Sehingga Deschamps dan saudaranya sudah terbiasa beraktivitas di luar ruangan. Dari sekian banyak olahraga tadi, rugby adalah olahraga favorit Deschamps sewaktu kecil. Di sekolah, Deschamps adalah anak yang sangat tenang dan cukup baik dalam mata pelajaran. Dia bersekolah di sekolah Katolik Saint Bernard Catholic College. Selain belajar akademis, Deschamps juga aktif dalam kegiatan-kegiatan olahraga di sekolahnya. Dia pernah meraih juara 1 lomba lari 1000 meter, serta mewakili tim rugby sekolah di beberapa pertandingan. Tetapi kecintaan Deschamps untuk sepak bola mulai perlahan tumbuh saat orang tuanya membelikan jersey Prancis dan mengajaknya menyaksikan tim nasional Prancis bermain lewat televisi. Pada waktu usianya menginjak 11 tahun, Deschamps kemudian masuk akademi lokal Aviron Bayonne yang lapangan latihannya dekat dengan rumahnya. Deschamps kecil terkenal karena totalitasnya dalam berlatih, dan saat teman-temannya telah pulang, dia masih berada di lapangan untuk memantapkan beberapa tekniknya. Pada waktu usianya 15 tahun, dia mendapat undangan dari FC Nantes untuk menyaksikan pertandingan di stadion mereka. Deschamps dan kedua orang tuanya mengunjungi stadion FC Nantes dan terkesan dengan tempat latihan serta akademi di La Jolienare. Setelah itu dia pun mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan tim junior FC Nantes dan pada tahun 1983 Deschamps akhirnya bergabung. Keputusan ini dia ambil karena orang tuanya sangat senang fasilitas latihan FC Nantes dan ternyata Deschamps juga mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan level 6 di sana. Di FC Nantes Junior, Deschamps tinggal di asrama dan jauh dari orang tuanya. Disinilah Deschamps muda belajar mandiri dan tidak tergantung orang lain. Tetapi ada masa-masa dia sangat kesepian, dan di momen inilah sahabat dekatnya akan menemaninya untuk melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang dapat menghilangkan keresahan. Sahabat dekatnya ini bernama Marcel Desailly. Dia akan selalu bahu-membahu dengan Deschamps, baik di lapangan bola maupun saat di sekolah. Di asrama, mereka juga ditempatkan sekamar. Deschamps kemudian menembus tim senior FC Nantes di tahun 1985. Disinilah awal mula karir profesional Deschamps dimulai. Anak muda berusia 17 tahun ini sangat baik permainannya, sehingga pelatih FC Nantes waktu itu, Jean-Claude Saudoux,
menjadikan dia andalan di lini tengah. Pada waktu usianya menginjak 19 tahun, Deschamps bahkan dipilih menjadi kapten tim karena dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Selama 4 musim berseragam FC Nantes, Deschamps tampil di 111 pertandingan dan mampu mencetak 4 gol. Karena perkembangan yang luar biasa ini, maka pada musim 1989-1990, Deschamps kemudian direkrut tim besar Olympique Marseille. Di musim pertamanya, Deschamps masih melakukan beberapa penyesuaian, sehingga permainannya tidak terlalu menarik. Dan dia pun dipinjamkan semusim ke Bordeaux pada musim 1990-1991. Deschamps kemudian menunjukkan permainan terbaiknya dengan tampil di hampir semua pertandingan Bordeaux dan mencetak 3 gol. Karena hal ini, Olympique Marseille kemudian memanggilnya kembali. Momen ini tak disia-siakan Deschamps. Dia langsung menunjukkan permainan terbaiknya dan mengangkat performa lini tengah Marseille. Deschamps menjadi gelandang bertahan yang cerdas dan pekerja keras yang unggul dalam merebut kembali bola. Sebagai gelandang bertahan, Didier Deschamps juga memiliki kelebihan dalam mencetak gol lewat tendangan jarak jauh. Kelengkapan ini yang membuatnya mengantarkan Marseille menjuarai Liga Prancis pada tahun 1991 dan 1992. Tidak sampai di situ, Deschamps juga berhasil memimpin Marseille sebagai kapten untuk menjuarai Liga Champions Eropa yang belum pernah dimenangkan oleh klub Prancis manapun. Dia menjadi kapten tim termuda yang pernah mengangkat trofi Piala Champions. Selama berseragam Marseille, Deschamps tampil di 123 pertandingan dan mencetak 6 gol. Pencapaian ini tentunya membuat banyak klub yang antri untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda potensial ini. Dan akhirnya pada awal musim 1994-1995, Deschamps memutuskan untuk bermain di liga terbaik di dunia, Serie A, Liga Italia, bersama tim Juventus. Kehadiran Deschamps di Juventus membuat lini tengah mereka semakin komplit. Dia bahu-membahu dengan Antonio Conte serta Angelo Di Livio untuk memaksimalkan permainan Juventus. Selama 90 menit, Deschamps tak pernah lelah berlari mengejar bola, serta dia juga sangat lihai dalam membangun serangan. 3 gelar Scudetto kemudian Deschamps persembahkan untuk Juventus, 1 Coppa Italia dan 2 Italian Super Cup. Selain itu, Deschamps juga mampu menambah 1 lagi koleksi Piala Champions Eropanya bersama Juventus, 1 UEFA Super Cup dan 1 Intercontinental Cup. Kegemilangannya bersama Juventus membuatnya menjadi pemain paling diincar oleh klub-klub lain. Tetapi Deschamps tetap fokus untuk menolong Juventus meraih kejayaan mereka. Setelah 5 tahun berseragam putih hitam, akhirnya pada tahun 1999, Deschamps mengikuti langkah sahabat baiknya, yaitu Marcel Desailly, untuk bermain di Liga Inggris bersama tim Chelsea. Waktu itu lini tengah Chelsea membutuhkan gelandang serba bisa seperti Deschamps, dan mereka juga sedang mengincar prestasi di Liga Inggris. Deschamps kemudian sukses mempersembahkan Piala FA untuk Chelsea musim 1999-2000. Dan setelah kesuksesan ini, Deschamps kemudian pindah ke Liga Spanyol bersama Valencia. Di usianya yang mencapai 31 tahun, banyak pengamat yang memprediksikan Deschamps tak mampu berbuat banyak di Valencia. Tetapi semua anggapan tersebut dipatahkannya. Di Valencia, Deschamps tampil luar biasa. Dia bahkan sukses mengantarkan Valencia menembus babak final Liga Champions tahun 2001. Sayang di pertandingan final mereka harus kalah dari Bayern Munchen dan menjadi runner-up. Setelah semusim membela Valencia, Deschamps akhirnya memilih untuk pensiun pada usia 32 tahun. Kemudian di tahun 1989, Deschamps telah menjadi bagian dari skuad senior Prancis.
Platini yang waktu itu menjadi pelatih Prancis melihat potensi besar dalam diri Deschamps. Sayangnya saat Deschamps bergabung, prestasi tim nasional Prancis tidak terlalu baik karena mereka gagal menembus Piala Dunia 1990 dan 1994. Tetapi perlahan Prancis mulai membentuk tim barunya yang terdiri dari pemain-pemain muda seperti Deschamps, Desailly, dan Zinedine Zidane untuk menggantikan pemain-pemain senior seperti Eric Cantona dan David Ginola. Alhasil, tim Prancis berhasil berbicara banyak saat bermain di Piala Dunia 1998 yang diselenggarakan di rumah mereka sendiri. Deschamps memimpin pasukan Prancis untuk melangkah jauh ke babak final dan mengalahkan tim superstar Brazil. Trofi Piala Dunia pertama untuk Prancis berhasil diangkatnya, dan momen tersebut akan selalu dikenang. Berselang 2 tahun di Piala Eropa 2000 yang diselenggarakan di Belanda Belgia, Deschamps kembali memimpin pasukan Prancis untuk berjuang. Mereka kembali lagi melaju sampai babak final, dan kali ini mereka mampu menundukkan Italia. Deschamps kemudian mengangkat trofi Piala Eropa yang membuatnya menjadi salah satu kapten tim nasional yang berhasil meraih Piala Dunia dan Piala Eropa. Setelah Piala Eropa tahun 2000 tersebut, Deschamps memutuskan untuk mundur dari tim nasional Prancis. Sebagai seorang pemain, Deschamps adalah legenda yang akan selalu dikenang fans Prancis dan Juventus dan Marseille. Dia adalah pemimpin sejati serta pemain yang sangat ramah dalam bersahabat. Marcel Desailly mengungkapkan bahwa Deschamps adalah sahabat yang sangat peduli dan juga sangat pintar di lapangan. Desailly juga pernah mengungkapkan kepada Deschamps bahwa 20 tahun setelah pensiun, Deschamps mungkin akan membawa Prancis kembali menjadi juara dunia. Ternyata ramalan Desailly ini benar, karena sahabat dekatnya ini mampu mempersembahkan trofi Piala Dunia kedua untuk Prancis di tahun 2018.